Selamat pagi, Ibu. Di sini kami dari kelompok 8, kelas B4703, akan memaparkan mengenai cara penyelesaian decision analysis using table. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Nadia Rahma Alia. Saya Yolanda Magdalena Syotang. Saya Dede Sri Rahayu. Oke, next. Nah, di sini ada what is decision analysis? Decision analysis itu singkatnya proses sistematis untuk mengambil keputusan yang kompleks. Proses ini membantu kita memilih alternatif terbaik berdasarkan informasi dan kondisi yang tersedia. Biasanya digunakan dalam bidang manajemen, bisnis, dan perencanaan strategi. Next. Di sini ada metode pengambilan keputusan yang terdiri dari maximax, maximin, Harwitz, equally likely, minimax regret, dan terakhir EMV. Jadi jumlahnya ada 6. Next. Di slide ini ada maximax, yaitu metode yang digunakan untuk memaksimalkan potensi keuntungan tertinggi. Metode ini tidak mempertimbangkan kemungkinan kerugian. Contohnya di sini ada pilihan nilai 100 dan 200, maka kita akan memilih large karena 200 adalah nilai yang paling tinggi. Next. Nah, ini kebalikannya, yaitu maksimin. Metode maksimin berfokus pada menghindari kerugian yang terbesar. Di sini ada pilihan minus 180, minus 20, dan 0. Kita pilih 0 karena apa? Karena 0 itu lebih besar dari negatif 20 dan lebih besar juga dari negatif 180. Next. Selanjutnya, metode Harwich adalah salah satu metode pengambilan keputusan yang digunakan ketika kita menghadapi ketidakpastian. Metode ini menggabungkan antara sikap optimis dan pesimis, pengambil keputusan dengan menggunakan koefisien optimisme ataupun alpha. Rumus yang digunakan adalah CR sama dengan alpha dikali rho max ditambah 1 dikurang alpha dikali rho min. Selanjutnya, di sini ada contoh soal. Seorang pengusaha sedang mempertimbangkan tiga alternatif investasi, A, B, dan C. Keuntungan masing-masing alternatif tergantung pada kondisi ekonomi, baik, sedang, atau buruk. Berikut tabel keuntungannya. Bisa kita lihat di sini. Dengan koefisien optimisme yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,6. Langkah penyelesaiannya, pertama, kita tentukan nilai maksimum dan minimum dari setiap alternatif. Di sini sudah tertera nilai minimum dan nilai maksimumnya. Selanjutnya, kita akan mencari critical realism or weight average dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu alternatif A sama dengan 0,6 dikali 120 ditambah 0,4 dikali 40 sama dengan 88. Alternatif B, 0,6 dikali 100 ditambah 0,4 dikali 60 sama dengan 84, dan alternatif C 0,6 kali 80 tambah 0,4 kali 50 sama dengan 68. Hasil perhitungan critical realism atau weight average untuk masing-masing alternatif bisa dilihat di sini ada 88, 84, dan 68. Jadi alternatif terbaik menurut metode Harwich dengan alpha sama dengan 0,6 adalah alternatif A karena memiliki nilai tertinggi yaitu 88. Selanjutnya, metode equally likely digunakan ketika semua opsi dianggap memiliki kemungkinan yang sama. Mari kita lihat tabel yang menjelaskan berbagai kondisi dan nilai dari masing-masing alternatif. Di sini terdapat ALT merupakan kategori dari alternatif yang ada. Di sini ada FM dan UFM, yaitu nilai-nilai dari setiap alternatif, dan average, yaitu rata-rata berdasarkan nilai.
Proka probabilitas berarti kita dapat menghitung rata-rata dengan cara 200 ditambah min 180 dibagi 2 atau nilai 1 tambah nilai 2 dibagi jumlah nilai. Di sini kita bisa lihat contoh soalnya. Kita akan mendalami contoh di mana seorang investor mempertimbangkan 3 proyek, X, Y, dan Z. Hasil keuntungan dari masing-masing proyek bergantung pada kondisi pasar, baik, sedang, dan buruk. Di proyek X terdapat baik 150, sedang 100, buruk 50. Di proyek Y ada baik 120, sedang 110, buruk 90. Di proyek C terdapat baik 200, sedang 60, dan buruk 0. Kita bisa menghitung rata-ratanya dengan cara proyek X 150 tambah 100 tambah 50 dibagi 3 sama dengan 100. Proyek Y 120 ditambah 110 tambah 90 dibagi 3, 106,67. Proyek Z 200 tambah 60 tambah 0 bagi 3 sama dengan 86,67. Berdasarkan perhitungan, proyek Y memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu 106,67. Artinya, jika kita menggunakan metode equally likely, pilihan Y adalah yang paling menguntungkan. Dengan menggunakan metode ini, investor dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan lebih realistis. Terima kasih. Nah, selanjutnya minimax regret. Di sini terdapat tabel. Kita akan membahas metode minimax ini untuk mengambil keputusan. Jadi ada 3 pilihan, yaitu membangun skala besar, skala kecil, atau tidak membangun sama sekali. Keputusan ini juga tergantung kondisi pasar, apakah pasarnya itu besar atau pasar kecil. Dan di sini juga terdapat untuk large-nya itu payoff terbaik pada kejadian pasar menyambut baik adalah 200.000. Maka pada tabel opportunity loss-nya itu semua nilai pada kolom ini menjadi 200.000. Next. Next. Nah, untuk contohnya di sini terdapat tabel opportunity loss-nya. Perlu kita ketahui, regret itu adalah penyesalan karena tidak memilih hasil terbaik. Jadi di sini kita menghitung selisih antara hasil terbaik dengan hasil dari setiap alternatif. Contohnya, saat pasar besar, regret untuk large-nya itu adalah 0 karena dia terbaik. Untuk small-nya itu 100.000 dan untuk do-not-nya itu 200.000. Untuk saat pasar kecilnya, regret large-nya itu 180.000 dan small-nya itu 20.000 dan do-not-nya juga 0. Next. Nah, di sini terdapat jawaban. Setelah kita tahu regret-nya itu, tiap alternatif, kita ambil nilai maksimum regret-nya dari masing-masing. Large-nya itu 180.000, small-nya itu 100.000, donut-nya itu 200.000. Jadi, keputusan terbaik berdasarkan minimax regret adalah memilih alternatif small atau membangun skala kecil karena memiliki nilai maksimum regret terkecil yaitu 100.000. Next. Selanjutnya IMV Expected Monetary Value. Metode IMV ini digunakan untuk memilih keputusan dengan rata-rata keuntungan terbesar berdasarkan kemungkinan yang terjadi dari perhitungan bangun pabrik besar hanya menghasilkan IMV 10.000 dan tidak melakukan apa-apa hasilnya 0. Tapi bangun pabrik kecil memberikan IMV tertinggi yaitu 40.000. Ini berarti secara ekonomi membangun pabrik kecil adalah pilihan terbaik yang memberi potensi keuntungan paling stabil dalam kondisi pasar yang tidak pasti. Next. Nah, yang terakhir untuk kesimpulannya, decision tables menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Dan untuk kedua, berbagi metode dapat digunakan tergantung pendekatan, optimis, pesimis, dan probabilistik. Dan yang terakhir, membantu pengambil keputusan memilih alternatif terbaik berdasarkan data. Sekian dari kelompok kami.
Kalau ada kata salah, mohon dimaafkan.